Pak Dedi, kangen juga kita berapa bulan kita tidak jumpa ya. Terima kasih teman-teman semua, para leader, Pak Karim dan teman-teman leader semua yang sudah hadir ya, mewakili grupnya masing-masing. Memang penting malam ini kita adakan Zoom meeting dengan tujuan yaitu tadi seperti Pak Prabowo sampaikan, jangan sampai membiarkan apa tadi Pak Prabowo paradigma di otak kita menyebar, apa namanya tadi, imajinasi liar. Bahasanya Pak Prabowo ini luar biasa ya kan. Imajinasi liar ini bahaya, sungguh bahaya. Dan saya sangat setuju. Malam ini kita adakan Zoom meeting, dan mohon maaf sebelumnya malam minggu kemarin ya saya nggak bisa ikut hadir di Zoom meetingnya karena memang ya alasannya cuma satu, Sofian itu masih manusia kan gitu ya. Abah Karim masih riwayat. Oke, kita mohon maaf ya, memang kondisi saya tidak sebaik Pak Prabowo ya dalam penyampaian. Jadi harus ada sedikit perubahan yang tidak kalau agak dicat kan begitu ya. Oke, jadi intinya adalah malam ini sebetulnya malam yang memang sangat dinantikan, khususnya untuk saya pribadi bisa bicara dengan teman-teman semua, walaupun tidak seluruh member 50 bisa hadir di malam ini, tapi insya Allah ini yang teman-teman dari berapa tadi 800 sekian sudah mewakili teman-teman yang lain. Jadi terkait bagaimana bisnis kita ini bisa berkembang jauh lebih hebat, lebih kuat, begitu ya. Ternyata step by step yang sekarang kita jalani ini memang menunjukkan ke arah yang lebih positif daripada sebelumnya. Jadi sangat dimaklum mungkin kalau teman-teman maklum ya, perjalanan kita itu selalu belajar, karena trading juga sama, tidak ada master trader itu sebenarnya hanya bahasa aja, memang tidak ada juaranya trading itu nggak ada. Yang ada adalah selalu belajar dalam setiap pergerakan harga, dalam setiap kondisi trading dan lain segala macamnya. Nah, malam ini ternyata dari 8 bulan tadi kurang lebih kita belajar sama-sama membangun bisnis di 50 itu mendapatkan banyak pelajaran teman-teman. Setuju ya? Pelajarannya apa sih? Niat awal dari sistem yang dibangun Pak Teddy bersama saya, bersama Pak Fahmi, dan juga dengan Institut Pak Fahmi, apa kabar? Semoga bisa nonton kita hari ini bareng. Jadi yang kita bangun adalah tujuannya bagaimana membuat sebuah solusi tanpa harus membiarkan rekan-rekan mitra kita, trader itu atau member ya, itu galau dalam kondisi trading sebetulnya. Karena pengalaman di lapangan sebelum kita memulai bisnisnya ada beberapa analisa bisnis tentunya terkait trading dan emosional yang ada saat kita menjalankan bisnis trading. Nah, akhirnya kami mengambil, ini saya cerita dari awal, sekilas dari awal supaya nanti masuk ke poin intinya gitu ya. Yang kita harapkan adalah sebetulnya bagaimana teman-teman bisa nyaman, bisa nikmat, benar-benar menghasilkan profit dari trading tanpa harus ikut stres di bisnis trading gitu. Tujuan baiknya adalah itu, tujuan mulianya adalah itu. Dan alhamdulillah memang selama 8 bulan ini sudah banyak yang teman-teman semua membuktikan lah hasilnya ya, bisa kita sama-sama nikmati hasilnya gitu kan. Yang semoga yang sudah punya, yang kemarin punya utang sudah lunas utangnya kan begitu ya, dan lainnya segala macamnya lah. Apalagi kalau Pak Karim kan mobilnya juga kapan saya mau diajakkan gitu. Gitu. Nah, itu sebuah bukti tentunya. Hanya saja ternyata dari 8 bulan perjalanan bisnis kita ini tidak selalunya itu semua mulus, tidak. Tapi seperti yang tadi saya sampaikan bahwa selama 8 bulan ini ternyata kita disuguhkan berbagai jenis pengalaman yang memang itu sangat berharga, khususnya buat saya pribadi gitu ya. Saya juga nggak tahu, dengar info katanya beberapa sudah jenis ratusan robot yang scam apa segala macam gitu ya. Nah, ditambah lagi dengan kondisi kita yang sekarang ada pembatasan WD, ada ini, ada itu gitu ya. Mungkin saja akan terjadi imajinasi liar tadi di pikiran kita masing-masing ya, dengan berbagai pengalaman yang kita lihat di lapangan gitu ya, atau mungkin juga sebagian dari teman-teman juga mengalami gitu ya, dari yang sudah scam. Nah, tapi ternyata malam ini kita sudah final, kita sudah ketemu satu solusi hebat yang ternyata itu tadi, Vantage itu rekanan kita ini tidak hanya sekedar mereka sebagai broker, tapi mereka juga punya kepentingan bagaimana
kita ini bisa kerjasama panjang, long term, sehingga saling mengamankan satu sama lain. Nah, kesimpulannya adalah kita harus mulai sebuah perubahan besar demi kita ke depan agar lebih baik lagi, ya kan, sesuai regulasi yang ada, dan memang bisnis kita bisa dibikin panjang sesuai harapan kita masing-masing. Kita udah capek bisnis kanan kiri, ganti lagi, join lagi, ya kan, gratis lagi, Abah Karim roadshow lagi, gitu ya. Pusing ya bah, gitu ya. Nah, ini ada solusi terbaik ternyata. Dari beberapa kali kita membuat sebuah regulasi baru lagi, tujuannya adalah ke arah positif. Nah, apa solusinya? Yang pertama adalah kita sekarang ini bisnis trading forex. Nah, trading forex adalah bisnis yang punya potensi profitnya begitu luar biasa, tapi ternyata di balik profit yang luar biasa itu juga ada sebuah resiko yang luar biasa menanti kita, betul ya? Nah, itu semua kita sudah pahami. Selama 8 bulan ini, teman-teman tidak pernah merasakan resiko sedikit pun. Betul ya? Yang sudah WD modal plus profit, yang sudah close account, yang baru WD profit, itu mereka sudah benar-benar menikmati profit tanpa resiko di belakangnya. Tanpa floating yang dibebankan ketika kita melakukan WD. Itu bahasa dari Pak Prabu tadi. Itu maksud saya. Nah, ternyata itu adalah hal positif, hal baik, hal luar biasa yang sudah kita alami ya, selama 8 bulan. Tapi ternyata itu juga menabung sebuah masalah besar ternyata. Menabung sebuah masalah besar yang itu menjadi tugas secara keseluruhan, jadi tanggung jawab saya. Jadi beban floating itu selama 8 bulan ini dibebankan kepada saya sebagai trader. Nah, bukan saya tidak sanggup, bukan saya merasa pesimis dengan keadaan, bukan. Tapi ternyata setelah saya ukur dan melihat kondisi market saat ini, ada yang scam, ada yang apa, yang akhirnya membuat kita menjadi khawatir, ya kan, galau, imajinasi liar dan lain-lain, ya kan. Pak Prabu ini jago berimajinasi, ya kan, apalagi Pak Teddy imajinasinya makin liar. Ya kan. Nah, berarti kita harus segera cut kondisi itu, gitu. Dengan cara bagaimana? Jadi tabungan floating selama 8 bulan ini ternyata, ya alhamdulillah ya, karena kita tidak menggunakan robot yang banyak orang lain pakai di bisnis sebelah. Robotnya ini bisa ngobrol, bisa begini, gitu kan ya. Jadi bisa menganalisa kondisi, gitu. Ini robot. Gitu. Nah, jadi kondisinya adalah kita akan mulai menikmati resiko trading, ya. Bukannya menikmati resiko trading itu bukan semua beban analisa, beban apa segala macam dibebankan kepada member, tidak. Tapi mulai bulan depan kita akan berlakukan bagaimana resiko trading itu teman-teman juga bisa menikmati. Tidak hanya saya, gitu. Saya udah kurus loh, masa saya makan resiko terus, ya kan? Liur tuh, ya kan? Gitu. Jadi, nah, di bulan depan teman-teman ketika WD semuanya, kita bukan bicara WD dulu. Teman-teman akan melihat bagaimana trading berjalan setiap hari, ya. Di situ akan memancing emosional teman-teman juga, mental teman-teman juga, mungkin akan saya bawa ke arah sana. Karena nanti setelah ini saya buka, maka teman-teman setiap hari, mungkin setiap jam, itu akan melihat perubahan margin yang fluktuatif. Misalkan contoh, ada rekan kita deposit 10.000 gitu ya, pagi-pagi dia lihat masih 10.000, ya kan. Dan juga trade result-nya yang berjalannya berapa, udah hijau, misalkan ada $1.000 gitu ya, tiba-tiba sejam berikutnya jadi merah, jadi 5.000 gitu, ya kan, ya. Akan mengalami seperti itu. Bulan depan itu teman-teman akan saya ajak di situ, ya. Biar kita sama-sama belajar mengontrol emosional. Caranya cuma satu, abaikan itu, anggap itu sebuah tontonan, jangan masuk ke dalam hati, jangan terlalu masuk ke dalam pikiran. Berapapun banyaknya uang teman-teman yang dijoinkan di bisnis 50, ketika sistem open float ini dibuka, ya, tujuannya adalah agar teman-teman paham bisnis kita ini ternyata itu trading berjamaah. Kan konsepnya gitu dari awal, ya, trading berjamaah. Nah, sehingga tapi ternyata ketika kita bikin konsep trading berjamaah,
ini WD-nya agak kurang adil gitu. Kenapa? Karena yang sudah WD dan yang belum WD, ini yang sudah WD itu sudah menang dalam kondisi, kalau bahasa simpelnya mungkin menang tanpa ada floating yang dibebankan, ya kan? Tapi yang belum WD ini masih dibebankan oleh floating gitu. Nah, bayangkan selama 8 bulan berapa nilainya udah jutaan. Nanti saya buka berapa total profit yang sudah kita capai, ya kan? Tapi ternyata karena profit itu tidak pernah mengurangi resiko yang ada di setiap akun, akhirnya menjadi tumpukan floating. Nah, saya baru merasa berat itu, bukan berat ya, saya baru merasa terpikir, wah ini kalau saya biarkan terus akan terjadi sebuah tabungan yang jadi floating gunung gitu, ya kan, jadi menggunung banget. Nah, ini menjadi sebuah risiko gitu. Akhirnya kita ambil keputusan, oke, kalau gitu kita akan open float, ya, floatingnya berapapun semua member akan tahu dengan resiko tadi. Dia akan kita ajak kepada dinamisnya nanti kondisi akun mereka tiap hari, tiap jam, mungkin setiap saya mulai trading itu udah mulai ada fluktuasi. Nah, kita akan sama-sama merasakan. Jadi sekarang mau Sofia nunggulan pusing kayak gitunya, teman-teman juga mungkin nanti akan merasakan gitu ya. Itu kira-kira. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, setelah teman-teman melihat akun teman-teman nanti tiba-tiba kok ada minusnya nih, kelihatan nih ada $1.000. Jumlah minusnya nanti akan beda-beda jumlah floatingnya. Floating itu ada floating profit dan ada floating minus, ya. Nah, kita selalu akan disuguhkan dengan floating minus, teman-teman. Kenapa? Karena saya tidak trading di satu pair. Saya trading di 8 sampai 9 pair sekaligus untuk mendapatkan profit, target profit tadi. Nah, sehingga floating minus akan terus terjadi, ya. Kalau yang ini udah profit, yang ini belum. Ini profit, ini belum, begitu terus. Dan itu akan tergambar di akun masing-masing berdasarkan balance masing-masing, akumulasi pengalinya itu akan terjadi floating minus yang kadang naik, kadang turun lagi, kadang naik lagi, begitu terus, saudara teman-teman. Nah, itu akan menjadi rumus. Jadi kalau misalkan hari ini deposito teman-teman ada 10.000, ada floating di sana misalkan $1.000, deposito 1.000, ada floating $1.000, berarti anggap 10% floating, contoh ya. Ini yang sesi kedua. Semoga tadi teman-teman bisa paham ya. Yang pertama kita akan cukupkan floatingnya terlihat di akun masing-masing. Nah, yang kedua ini menjadi acuan teman-teman. Acuan teman-teman ketika melakukan WD, ya, dengan ada minus floating di situ $1.000 atau anggaplah 10% dari balance yang teman-teman awal deposit tadi 10.000, misalkan total profit yang sudah di close profitnya sudah diambil misalkan $1.000 juga, gitu ya. Berarti total balance-nya nanti sudah ada 11.000. Nah, dari 11.000 ini ternyata masih ada floating minus 1.000. Paham ya? Floating minusnya 1.000 gitu. Nah, ketika teman-teman WD $1.000 dari 10.000 ini, maka $1.000 ini akan membawa lotnya sendiri. Yang lagi open WD, yang lagi open float tadi $1.000, itu akan keluar 10%. Jadi nanti teman-teman akan minus $100 gitu. Paham maksudnya kira-kira ya? Semoga saya paham aja. Jadi ketika teman-teman WD dalam kondisi floating minus, itu pasti akan dibebankan juga minusnya. Tapi tidak semua yang ada di situ, misalkan tadi $1.000 akan dipotong juga jadi minus $1.000, bukan. Tapi berdasarkan jumlah WD teman-teman. Nah, kalau teman-teman WD-nya 10.000 semua, maka yang floating minus tadi ya otomatis akan kepotong semua. Tapi kalau WD-nya cuma 1.000 misalkan, atau 10%-nya, maka floating minusnya tadi juga akan berkurang 10% lagi gitu. Nah, dampak positifnya apa? Dampak positifnya tidak akan pernah terjadi tabungan floating. Dampak positifnya, ya. Jadi kalau saya bikin manajemennya misalkan maksimal floating adalah 20% atau maksimal drawdown-nya adalah 20% contohnya misalkan ya. Nah, itu akan stabil di 20% terus. Berapapun teman-teman nanti WD, mau modalnya doang kayak, atau modal profit kayak, atau profitnya doang kayak, tidak akan pernah menambah floating yang ada, karena selalu akan keluar juga bersama dengan persentase nilai jumlah WD yang teman-teman lakukan. Itu sebetulnya. Nah, ini yang akan kita berlakukan di bulan depan, gitu rencananya. Nah, kemudian kenapa ini harus dilakukan? Ya udah jelas kalau tadi teman-teman simak bahwa kalau kita WD tidak dipotong
maka yang 10% tadi akan menjadi tabungan saya tuh. Saya harus menambah kerjaan lagi untuk menambah menutupi floating yang teman-teman sudah WD gitu. Ya, bisa dimaksud ya di situ ya, bisa dipahami ya. Nah, itu dua poin penting yang malam ini yang kita dapatkan selama perjalanan bisnis kita selama 8 bulan lebih gitu. Ini pelajaran berharga buat kita, khususnya buat saya pribadi. Ternyata kalau ini tidak dilakukan, ya resiko kita akan semakin besar. Kenapa? Karena jumlah WD yang sekarang sudah terus menumpuk, ya kan? Yang terus menumpuk ini otomatis kan bersamaan numpuknya juga nanti floating yang lain, tabungannya. Kalau yang sekarang kita WD approve semua gitu ya, oh Pak approve ya, yang punya saya approve, bisa aja kita approve sekarang. Tapi mari kita kalikan tuh tabungan floating tadi, masing-masing 10% dari jumlah WD, itu akan masuk terus ke tabungan floating. Yang tabungan floating ini harus mau bagaimanapun saya harus selesaikan tugas floating ini menjadi profit, begitu kan? Nah, teman-teman bisa bayangkan bagaimana pekerjaan saya selama 24 jam kurang lebih ya, setiap Senin sampai Jumat untuk menutupi floating yang teman-teman selalu WD tiap hari gitu. Sedangkan satu sisi lagi saya harus memberikan sebuah profit minimal 1% per hari tadi kan, yang ditargetkan di kita gitu. Nah, itu bukan saya pesimis, saya tetap optimis, tapi saya minta kebijakan kepada teman-teman biar bisnis kita juga panjang dan saling menikmati. Ya mungkin di bulan depan akan kita berlakukan open float ini gitu. Jadi kita akan menikmati resiko sama-sama, ya kan? Ketika kita WD, lihat resiko yang sedang terjadi. Kalau kita lagi open floatnya misalkan ada 10%, ya sudah, berarti kita WD-nya juga jangan banyak-banyak, supaya apa? Floatingnya nggak berkurang banyak juga ke kitanya, gitu ya, gitu. Jadi kita bisa ngukur sendiri gitu, mau berapa jumlah WD kita. Nah, ternyata aturan itu sudah sesuai dengan aturan yang ada di broker kita di Vantage, bahwa Vantage tidak pernah membatasi maksimal WD mingguan sekian, nggak pernah. Batasnya adalah jumlah akun kita berapa, di situ ada balance berapa, itu yang boleh di WD. Nah, yang nggak boleh itu akunnya cuma ada $10, WD-nya $100.000. Nah, itu nggak boleh dan nggak akan bisa. Gitu kira-kira teman-teman ya. Jadi poin yang akan kita ambil adalah insya Allah bulan depan ini akan kita mulai open float-kan. Cuman untuk bisa masuk ke situ, ini ada satu langkah besar yang harus kita sepakati bersama. Minum dulu. Nah, Pak Karim kopinya mana, Bah? Ada. Siap. Oke, mangga silakan kopi dulu. Nah, jadi ada satu langkah besar yang akan kita ambil maksimal 1 bulan ini. Saya sudah sampaikan ke Pak Teddy bahwa Pak Teddy, saya minta izin kalau seandainya diberlakukan 1 bulan lagi saja, berikan waktu ke saya untuk bagaimana tabungan floating ini saya selesaikan, ya, sehingga nanti ketika open float diberlakukan, teman-teman sudah berada di posisi safe, bukan posisi rawan, ya, rawan dalam arti dengan floating yang sudah di atas 50%. Nah, ini saya buka begini aja, entah nih, otaknya udah kemana-mana nih, imajinasi liar. Waduh, floatingnya udah 50% dan segala macamnya. Padahal, itu adalah profit yang sudah teman-teman dapat lebih, lah ya, mau merosot, jangan-jangan. Ini ada kursinya mau merosot, maaf iklan dulu sedikit. Nah, merosot juga nggak tahu. Jadi, kalau sekarang saya berlakukan, bisa aja sebetulnya sekarang saya open kan, trading ini, langsung open float gitu ya, saya ajukan ke Vantage, oke Pak kita buka sekarang. Nah, tapi saya belum yakin mental teman-teman semuanya sudah siap untuk melihat itu gitu. Karena bayangkan tabungan floating 8 bulan ke belakang ini masih numpuk di satu akun, ya kan? Kalau tiba-tiba dilihat sama teman-teman, aduh kok 50%, aduh kok 30%, aduh kok 60% misalkan begitu ya, apa yang terjadi? Saya yakin teman-teman mungkin sebagian siap dengan kondisi itu, melihat akun masing-masing seperti apa naik turunnya, ya kan? Tapi sebagian mungkin belum siap. Nah, maka dari itu harapan saya adalah 1 bulan ini tolong berikan waktu ke saya, kepada manajemen, untuk menyelesaikan tabungan floating, ya, menyelesaikan tabungan floating yang sudah kita tabung selama 8 bulan, ya. Itu setelah
teman-teman mau WD modal kah, mau WD profit dan lainnya, itu silahkan. Tujuannya apa sih ini diberlakukan? Ada banyak hal positif, ada banyak yang menggoreng kita di luar sana, ya, bahwa kita adalah apa segala macam. Dengan jawaban ini sebetulnya sudah menjawab semuanya, bahwa kita adalah real trading, bahwa kita adalah tidak ada pembatasan WD apa segala macam, tidak ada regulasi di luar ketentuan broker yang ada saat ini gitu ya. Dan tujuannya hanya itu sebetulnya. Nah, mungkin itu Pak Prabu, semoga bisa tersimpulkan dengan baik ya. Mohon maaf mungkin bahasa saya agak sedikit kurang bisa dipahami atau bagaimana, tapi tujuannya adalah hanya satu, bisnis kita ini harus panjang, ya kan? Ya, resiko juga ternyata tidak bisa dibebankan kepada salah satu pihak, karena resiko bisnis trading ini cukup luar biasa. Resiko untuk kaya mendadaknya juga banyak gitu ya. Nah, itu juga harus kita bagikan bersama-sama gitu. Harapannya pelajaran kita selama 8 bulan ini itu lebih mendewasakan bisnis kita, ya kan, dan lebih menyempurnakan sistem yang ada di bisnis kita ini gitu. Mungkin begitu. Saya yakin dari 800 lebih peserta ini juga banyak trader yang saya yakin mereka juga paham ketika saat ini ada floating 10% dan dilakukan WD, artinya balance-nya akan berkurang, maka yang akan nambah adalah floatingnya. Begitu ya. Jadi izinkan kami manajemen untuk merubah mengembalikan menghilangkan tabungan floating ini. Setelah itu baru kita akan open float, dan disitulah bisnis trading yang sesungguhnya. Teman-teman bisa melihat berapa profit, teman-teman bisa melihat berapa floating, ya kan, teman-teman bisa melihat berapa loss-nya, berapa jumlah profit yang sudah di-cut-nya dan lain segala macamnya. Begitu Pak Prabu. Terima kasih teman-teman semua. Mohon maaf ini kebetulan jam berapa sih? Oke, 3 menit lagi news mulai rilis. Jadi mohon maaf saya izin tidak ikut lanjut sampai tuntas meeting ini, tapi semoga apa yang disampaikan malam ini itu saya yakin teman-teman juga bisa paham. Hanya satu tujuan, yaitu adalah bisnis kita supaya lebih panjang, ya, bisa lebih bermanfaat untuk banyak orang, dan kita bisa terus-terusan berbagi daripada hasil profit yang kita dapatkan. Oke, mungkin begitu. Terima kasih semuanya. Mohon izin 3 menit lagi, ya, 3 menit lagi. 3 menit lagi. Pak Tulis. Pak Yayan mau mungkin sebelum Pak Yayan pamit, Ya. mungkin ya ada beberapa pertanyaan singkat yang ingin saya tanyakan mewakili teman-teman yang sudah menyampaikan ke saya. Oke, yang pertama, 3 menit ya, Pak Prabu ya. Ya. Siap. Jadi untuk posisi PAM 1 itu kira-kira masih membutuhkan berapa tambahan equity sehingga nanti profit share itu nanti bisa dibuka. Oke. Kalau kemarin dari Pak tadi sudah saya sampaikan, sebetulnya kurang lebih sekitar 2 juta tuh udah kita bisa open ini lagi. Open share profit. Ya. Performance fee namanya. Itu 2 jutaan lagi Pak Prabu. Karena sekarang balance yang sekarang ada di PAM 1 itu kurang lebih sekitar 19 juta. Gitu Pak Prabu. Oh ya, jadi 3 juta ya Pak ya. Sekitar Ya. 2 sampai 3 juta, 3 juta lebih cepat. Oke, siap ya Pak ya. Oke, Pak Yayan, terima kasih. Siap, Jadi baik, karena terima Pak kasih, sama-sama. terbatas untuk trading, ya nanti silakan Pak Yayan kalau undur diri, nanti kita akan lanjutkan bersama dengan Pak Dirut ya Pak ya. Dan harapan kita Pak Yayan tetap jaga kesehatan, jaga psikologis, karena bagaimanapun juga program WA50 ini tradingnya, jantungnya ada di Pak Yayan. Jadi kita selalu berdoa untuk kesehatan Pak Yayan ya. Amin, amin. Baik, terima kasih. Izin pamit Pak Teddy dan teman-teman yang lain. Terima kasih banyak. Selamat malam, sukses selalu. Bang sahabat anti galau nama dia. Ya, Pak Karim, Pak Nuhun. Siap, sukses ya. Mohon izin Pak Prabu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.